Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan ahli pemetaan laut Pak Joko Hartoyo dari Kemenko Maritiman dan Investasi. Selamat siang Pak Joko, mungkin bisa dijelaskan kepada kami sebenarnya wilayah perairan di tempat mungkin hilangnya kontak ini kapal Nanggala 402 ini seperti apa di wilayah utara Bali? Ya, pertama selamat siang. Saya pribadi sangat bersedih dan bersimpati atas hilangnya kontak kapal Nanggala. Jadi kalau di Bali ini, di Laut Bali Utara, rata-rata kedalamannya antara 600 sampai 800 nih. Jadi di sana cukup dalam lautnya, dan itu juga ada efek dari arus lintas laut atau Indonesia True Flow yang dari Laut Pasifik ke bawah melewati Selat Lombok, dan sebagian juga ada yang melewati selat kecil yaitu Selat Bali. Nah, ini mungkin harapan saya pribadi kalau misalnya nih kapal Nanggala ini dilengkapi dengan kompartemen, mestinya harapan kami kapalnya tidak tenggelam sampai ke dasar laut. Karena rata-rata tadi saya sampaikan 600 sampai 700. Bahkan ini dugaannya di kedalaman 812. Jadi mudah-mudahan kompartemennya masih berfungsi. Jadi selama mungkin ada yang pecah disekat-sekat, dan tapi akibat lainnya adalah nanti dia mengapung tapi di bawah itu dengan buoyancy yang sedikit negatif. Pak Joko, ada dugaan juga kapal selam ini masuk ke area palung seperti itu ya, di kedalaman yang mungkin telah disebutkan sekitar mungkin 700 meter. Apakah memang ada palung seperti itu yang berada di wilayah perairan utara Bali ini? Sebetulnya kalau disebut palung mungkin ya, boleh juga disebut palung, tapi palung ini tidak sesempit dugaan palung seperti celana. Ini palungnya cukup lebar, karena kalau kita melihat dari peta kedalaman itu dia kedalaman 600 sampai 800 cukup luas. Jadi artinya bukan sebagai kalau saya sebut sebagai palung itu, tapi memang lautnya lebih dalam. Karena di sebelah timurnya memang di sana ada palung sampai ke laut Banda. Memang di sana ada palung yang terdalam di Indonesia, khususnya yang di dalam. Pak Joko, ini memang informasinya belum dikonfirmasi oleh pihak Angkatan Laut. Namun jika benar mungkin seperti informasi yang beredar, kapal tersebut jatuh ke dalam palung sedalam 700 meter, apakah artinya itu tidak ada kemungkinan ketika sudah terjatuh begitu tidak mungkin bisa kembali ke perairan lagi, atau seperti apa? Ya, mestinya kalau kapal selam kan mempunyai kan dia fungsinya kapal selam bisa tenggelam, bisa menyelam, dan bisa mengapung. Nah, ini kalau dugaannya, ini kan kita melihat dugaannya bahwa terjadi blackout, jadi semua alat navigasi, alat komunikasi itu mati total, kemungkinan tidak sempat melakukan recovery. Harapannya mestinya ada sistem backup untuk powernya itu yang didapatnya dari baterai. Kapal selam ini tentunya kan walaupun ada mesinnya, tapi kan dia sebetulnya jalannya kalau pas saat lagi perang di dalam laut itu kan menggunakan baterai, karena supaya bunyinya tidak dikenali oleh musuh. Jadi dengan baterai itu paling bunyi mekaniknya. Dan ini kapal selam ini kan mempunyai sonar pasif saja. Artinya dia sebagai penerima dari sinyal akustik dari tempat lain. Jadi seperti manusia hanya punya kuping saja. Mudah-mudahan dengan peralatan yang dipunyai oleh TNI Angkatan Laut, di sana ada kapal Regal, terus ada kapal Barunajaya punya BPT, dan kapal dari SDM juga ada, dilengkapi dengan peralatan multi-beam, side scan. Mudah-mudahan bisa sama ini pencahayanya dengan waktu pesawat terbang yang jatuh di laut, dengan peralatan multi-beam,
side scan sonar dan magnetometer bisa dilakukan identifikasi terhadap karena ini logam walaupun logamnya tingkat magnetiknya sangat kecil tapi mudah-mudahan bisa dilakukan dan kita berharap dalam waktu cepat bisa ditemukan posisinya. Baik, Pak Joko, saya tertarik dengan pernyataan Pak Joko tadi bahwa di perairan utara Laut Bali ini ada pertemuan arus laut seperti itu. Apakah ini memang pertemuan arus laut ini menjadi kendala setiap transportasi laut, sebutlah kapal ataupun kapal selam seperti itu yang berada di wilayah perairan tersebut? Sebetulnya bukan pertemuan, tapi ada arus laut namanya arus lintas Indonesia atau Arlindo itu dari Pasifik masuk ke Selat Makassar, masuk ke yang paling besar adalah ke Selat Lombok dan sebagian lagi ke Selat Bali. Dia ada di kedalaman menengah sampai dengan 500 meter itu. Dan ini di fenomena di laut juga ada kita kenal ada namanya thermocline di mana suhu laut itu langsung gratis turun. Nah, itu sebetulnya tempat bersembunyi kapal-kapal selam supaya tidak dideteksi mutu. Yaitu kalau di sana ada di kedalaman antara 75 sampai 150. Itu namanya kedalaman thermocline. Baik, artinya ada beberapa hal yang harus diwaspadai begitu ya Pak Joko? Ya, tadi itu jadi posisi awal sampai kalau duganya tenggelam, jadi posisi awal harus menghitung arus lintas Indonesia itu kecepatannya berapa dan kita bisa memprediksi di mana mungkin dia kapal tersebut sampai ke kedalaman sebagai kedalaman yang final itu. Baik, terima kasih Pak Joko sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang.